Pas habis, kok tadinya profit nih gitu kan. Harusnya bisa nih gitu kan. Terus kadang-kadang itu cuma satu hari. Satu hari deposit langsung habis malamnya. Iya, pagi depo, kayak kan. Malam bisa itu toko kebakaran itu udah. Di dalam trading saya sadari bahwa jalan cepat itu adalah jalan paling cepat hancur dalam trading. Kemudian jalan yang paling lambat itu justru adalah jalan yang paling cepat. Halo, kembali lagi di GIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu co-founder dari salah satu komunitas di Indonesia. Dan beliau sudah hadir pada sore hari ini. Kita sambut saja Mas Ayub dari Dolp Street. Baik, Mas Hari. Gimana perjalanan ke sini, Mas? Ya, nggak terlalu macet lah. Karena deket juga ya, Mas? Deket juga, betul. Nah, teman-teman semua, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang trading forex. Yang sebelumnya memang kita ngebahas tentang apa itu NFT, gimana cara belinya, gimana cara membuatnya, dan itu juga teman-teman sudah paham betul tentang apa itu NFT. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu trading forex itu apa sih, Mas? Nah, mungkin Mas Ayu bisa sedikit jelaskan apa itu forex sebetulnya, Mas? Teman-teman, kalau trading forex, sebenarnya forex itu kita memperdagangkan mata uang dengan derivatifnya ya. Jadi kita memperdagangkan turunannya, jadi kita memperdagangkan mata uangnya sehingga kita mencari profitnya dari perubahan harga dari pasangan-pasangan mata uang yang kita perdagangkan sih. Oke, nah sebetulnya memang trading forex ini kan antara jual dan belinya, Mas. Betul. Asetnya kita miliki nggak, Mas? Atau hanya kontraknya saja? Nah, betul. Asetnya nggak kita miliki ya. Jadi kita cuma memperdagangkan kontraknya aja. Sebagai retail kita cuma memperdagangkan kontraknya aja, dan ya kita bisa mengambil keuntungan dari pergerakan si mata uang tersebut. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bicara kontrak ya, Mas ya, bicara kontrak di dalam trading forex ini, apakah kita sebagai orang awam nih, apakah saya bisa nih membeli dan menjual secara langsung, atau saya hanya bisa ambil beli saja atau jual saja? Itu bisa nggak, Mas, secara langsung saya ambil kontraknya, beli dan jual secara langsung? Secara langsung sih mungkin bisa ya lewat secara bersamaan gitu ya. Kan. Cuman kalau di sini case-nya mungkin kita kontraknya yang diperdagangkan, jadi mungkin kalau posisinya bisa buy dan juga bisa sell sih. Gitu. Oke. Nah, kalau bicara forex, Mas Ayub sendiri nih kenal awal forex itu dari mana, Mas? Ataukah punya pengalaman yang bisa diceritakan sedikit ke teman-teman semua? Kayak kalau saya pribadi kenal forex itu memang dari sosial media. Mungkin kalau Mas Ayub ada orang di balik itu semua atau tidak, Mas? Bisa diceritakan sedikit ke teman-teman semua? Kalau kenal forex ya, kalau kenal forex itu dari sekitar tahun 2017 ya, 17. Terus sebenarnya bukan forex sih. Jadi dari kripto, dan kripto ini kita ngalamin ya bisa dikatakan rugi lah, atau korban penipuan atau gitu kan. Terus kemudian kita mengeksplor lagi, ketemulah forex gitu kan, kemudian forex, dan kita coba untuk trading di forex dengan modal pengetahuan yang seadanya, dan ya udah kita coba trading gitu, masukkan uang di sana gitu. Nah, dari tadi Mas Ayub bilang kayak awalnya kenal kripto dan mengalami kerugian. Nah, apa sih yang membuat Mas Ayub ini semakin yakin kalau ini nih jalan saya nih, trading forex bisa menghasilkan saya uang atau making money di sini? Itu gimana, Mas? Kalau dulu sih bahkan nggak pernah yakin ya. Nggak pernah yakin karena modal yang kita masukkan berapapun selalu habis gitu kan. Selalu habis gitu ya, kita masukin sekian, kita habis terus, jadi lama-lama di situ nggak yakin sama trading forex ini gitu. Awalnya gitu kan. Mungkin kalau pertama trade ya untungnya cepet ya. Deposit 500 dalam jangka waktu 1 jam atau nggak sampai 2 jam gitu udah profit 200. Itu kan lumayan besar gitu. Gede banget kalau zaman sekarang itu udah gede banget, Mas. Apalagi dengan dolar sekarang, ya kan, yang 15.000. 15.000 gitu kan udah, kok gampang banget ya. Cari uang gitu Cari uang gitu kan, cuma modal jempol doang sama internet sama handphone mungkin gitu kan. Dan akhirnya saya secara emosional, wah kayaknya asik nih untuk
deposit dengan nominal jauh lebih banyak. Gitu. Jadi deposit lagi, tambah lagi, dan akhirnya ya begitulah singkat cerita kebakaran. Karena memang kalau kita tidak punya panduan atau skill juga di dalam trading forex ini bahaya juga ya Mas ya. Betul. Nah, dorongan apa sih sebetulnya yang benar-benar meyakinkan Mas Ayub kayak yang tadinya tidak yakin? Tadi kan Mas Ayub sempat singgung juga, saya nggak yakin nih sama trading forex bisa making money untuk saya hidup nantinya. Nah, dorongan seseorang kah ataukah memang dari karena keadaannya Mas Ayub kayak saya harus melakukan ini untuk merubah hidup saya? Mungkin bisa diceritakan Mas. Kalau dorongan pertamanya saya ingin mengembalikan uang yang sudah hilang di market gitu ya. Jadi nggak pikir pokoknya harus diambil gitu kan. Otomatis kita butuh modal lagi dan kita otomatis deposit lagi. Gitu kan. Kita nggak bisa pakai uang orang lain gitu kan, dan kemudian deposit lagi dan akhirnya ya cerita yang sama juga gitu kan. Cerita yang sama juga, rugi-rugi juga, dan kemudian saya punya punya komunitas yang salah satunya adalah Bro Ardo atau Nathan gitu kan, yang kita sama-sama trading dan kita sama-sama saling support juga untuk tradingnya, dan dari situ kita juga sama-sama belajar gitu, dan mungkin kita ngalamin hal yang sama ya gitu kan, ngalamin yang depo kebakaran. So, saya sempat kayak mungkin berapa lama tuh Mas kayak dari depo terus nggak ada WD-nya, depo terus nih, terus transaksi tidak ada untungnya, itu berapa lama prosesnya? Cukup panjang kah? Kadang-kadang kita coba 1 hari. 1 hari deposit langsung habis malamnya. Iya, pagi depo kayak kan. Malam bisa itu toko kebakaran itu udah tinggal 0, berapa gitu ya. Gitu kan. Karena itu memang di awal memang Mas Ayub sama Mas Ardo mungkin ya. Itu belum tahu punya satu metode yang pasti ya sebetulnya, karena memang yang namanya trading forex kita juga tahu kalaupun kita tidak punya satu metode yang bisa kita gunakan itu fatal juga akhirnya ya Mas ya, yang akhirnya memang hal ini memang harus kita pahami juga sebetulnya kan untuk teman-teman semua di sana ya, di luar sana ya. Nah, ini kita udah asik ngobrol banget nih Mas, nih udah asik banget. Ini kita ada satu signature kita nih, satu ciri khasnya kita. Kalau ngobrolin trading kan ini kan agak berat banget, tapi kan bisa kita obrolin dengan santai. Nah, mungkin bisa dicoba dulu Mas untuk pudingnya. Ini bukan pajangan kan? Bukan dong, bisa kita makan Mas. Silakan Mas, silakan. Oke, siap. Cobain lah ya. Nih kayaknya nih rasanya nih rasa-rasa seperti kalau lagi profit Mas. Oke, gitu ya. Nikmat banget Mas, bisa dicobain. Gimana rasanya Mas? Senikmat lagi profit atau senikmat lagi loss Mas? Semanis puding lah ya. Semanis profit gitu ya. Oke, nah ngobrol lagi nih Mas nih. Balik lagi. Kayak misalkan tadi Mas Ayub nih pernah singgung modal. Nah, kalau kita bicara modal awal Mas Ayub itu berapa? Sampai akhirnya nih kayaknya nih modal segini nggak cukup untuk nanti melakukan transaksi. Sampai akhirnya Mas Ayub berpikiran tadi kan modalnya kayaknya harus dilebihkan deh dari modal yang sudah habis. Itu berapa modal awal? Pertama kali trading. Modal awal sih pertama kali $500 ya waktu itu, $500, dan ya habis gitu kan. Habis gitu aja. Habis. Terus perasaan Mas Ayub gimana tuh pas habis? Pas habis, kok tadinya profit nih gitu kan. Harusnya bisa nih gitu kan. Terus kemudian gimana caranya? Pikiran selanjutnya adalah gimana caranya 500 yang hilang itu saya coba balikin. Berpikir seperti itu. Dan akhirnya saya deposit lagi dengan nominal jauh lebih besar gitu kan. Berapa tuh Mas? 2 kali lipatnya? Iya, 1.000 dong. 1.000. Ya dah, mumpung tabungan masih ada gitu kan. Deposit aja gitu kan. Deposit lagi, terus kemudian mungkin waktu umurnya agak jauh lebih lama, tapi endingnya sama. Umur trading modal awal itu? Oke. Berapa lama tuh Mas? Ada 1 bulan, 2 bulan? Nggak 1 hari lagi kan? Nggak 1 hari lagi tentunya, nggak 1 hari. Umurnya lebih lama, tapi kira-kira waktu itu nggak sampai 1 bulan sih. Nggak sampai 1 bulan. Loss gitu kan. Jadi sempet, wah naik nih gitu kan. Udah jadi 1.400 nih gitu kan. Terus kemudian singkat cerita ya endingnya adalah sama. Itu belum WD sama sekali? Itu belum WD sama sekali. Berarti masih menyimpan dana keuntungan itu jadi modal lagi Mas? Itu nggak sama sekali WD ya. Jadi sempat balance-nya itu modalnya itu sempat naik. Jadi
oh hampir balik lagi nih gitu kan, dari 1.400 gitu kan, paling cuma rugi 100 gitu kan. Dan kemudian singkat cerita ya loss semua, habis. Nah itu pertama kali Mas Ayub ngerasain kayaknya kok gue bisa rugi nih, kok saya bisa rugi nih, itu perasaannya gimana Mas? Apakah campur aduk? Kayak misalkan kayak harusnya saya profit nih, kenapa saya jadi loss? Itu gimana perasaannya Mas? Iya betul, perasaannya waktu itu campur aduk sih. Yang pertama bisa penasaran, maksudnya penasaran kok harusnya nih jauh lebih banyak gitu kan keuntungannya. Terus kemudian saya pengen balikin lagi, pengen balikin lagi modal yang udah hilang, terus kemudian tanpa memperbaiki sesuatu ya, tanpa memperbaiki diri gitu kan. Masih tetap sama cara tradingnya? Tetap sama gitu. Sampai akhirnya kok tabungan tinggal segini ya. Nah itu di saat-saat itu terus lihat histori transaksinya, depo terus gak ada WD-nya. Wah itu udah kondisi yang apa ya, yang ini kayaknya nggak bener nih, kayak bukan jalan. Tapi di situ udah mulai memperbaiki diri kah, atau masih kayak gitu-gitu terus Mas? Pas ngeliat history, ngeliat history. Kalau lihat history sih berhenti sih jatuhnya. Berhenti dulu tradingnya? Berhenti, udah kayaknya nggak perlu belajar lagi trading gitu kan. Nggak perlu belajar lagi trading, kayaknya udah nggak usah trading lagi deh kayaknya gitu kan. Terus kemudian ya udahlah, mau ada NFP, ada ini kayaknya udah nggak menarik lagi gitu. Udah dihilangkan ya dari. Udah dihilangkan. Nah, proses dari Mas Ayub kayak pengennya kayak stop dulu deh. Itu berapa lama sampai Mas Ayub bisa untuk mulai trading lagi? Nah itu sebenarnya juga nggak lama sih. Nggak lama sih. Karena penasaran itu. Nah mungkin rasa penasaran itu selalu ada ya. Iya betul. Selalu ada, dan kadang-kadang waktu berhenti kan kita tetap analisa. Gitu, tetap analisa walaupun nggak open posisi gitu kan. Dan ketika analisa ini kan sempat benar gitu kan, analisanya sempat kita ketemu benar analisanya, nah ini bisa nih gitu kan. Makin muncul lah penasarannya, makin gede lagi, sehingga ya udah memutuskan sebelum deposit lagi saya mau bener-bener ibarat kayak kalau saya boleh pakai analogi gitu, analogi itu kayak dulu tuh kalau deposit pagi, margin call malam, itu kayak ibarat kita buka toko pagi, launching gitu ya, terus kemudian tokonya itu kebakaran di malam hari gitu ya. Di malam hari. Terus kemudian lain hari lagi kita buka toko baru lagi, terus kebakaran lagi, umurnya mungkin lebih panjang gitu kan, bisa 1 minggu atau hampir 1 bulan gitu kan. Dan kadang-kadang kalau ini bener juga, kayak bodoh juga ya kalau buka toko pagi terus umurnya nggak panjang, kebakaran terus gitu kan. Jadi kayak kok bodoh juga ya gitu tadi. Dan akhirnya gimana caranya stay di long game dulu. Gimana caranya akun ini nggak margin call dan berumur panjang walaupun nggak margin call ya. Tujuannya itu dulu gitu kan. Dan kemudian ya udah latihan. Pasti bisnis yang bisa latihan itu cuma bisnis forex. Betul. Di tempat lain tuh nggak bisa. Kita disediakan akun demo untuk melakukan bisnis, tempat lain nggak ada Mas. Cuma bisnis forex. Makanya teman-teman semua yang pengen ngejalanin bisnis paling bagus itu memang di bisnis forex. Kita bisa latihan terlebih dahulu. Nah, kalau ngomongin rugi nih Mas nih. Tadi kan kita ngomongnya rugi dan rugi. Nah, seberapa besar sih Mas kerugian tersebut sampai akhirnya mungkin ada nggak pemikiran kayak Mas Ayub kayak ini udah titik terpuruknya gue, terus kayaknya udah deh tinggalin semuanya, enggak mau lagi kenal trading. Itu ada nggak pemikiran seperti itu Mas? Ada ya. Pasti ada. Ada. Itu ada banget sih. Mungkin kayaknya susah ya, kayaknya bener-bener susah. Tapi tadi rasa penasaran itu selalu ada. Jadi ya selama masih kita ada tabungan lah, masih bisa nih gitu kan. Masih bisa kita coba lagi. Kita coba lagi nih gitu. Nah, rugi pertama itu tadi kan $500 ya. Nah, terus Mas Ayub juga deposit kembali dengan nominal cukup besar. Nah, dari hal tersebut pasti kan kita berpikiran kita pengen untung nih. Nah, untung pertama kali Mas Ayub itu berapa? Besar. Karena terkadang orang-orang di luar sana juga kayak pokoknya aku bisnis kehilangan uang sekian, pengen baliknya sekian. Mas Ayub berpikiran seperti itu kah, atau kayak ya udah saya untungnya tuh sedikit-sedikit aja tapi akan bisa membalikan uang saya?
Nah, kalau untung pertama gini, saya mention dulu kata-kata yang biasa saya suka ya. Boleh silakan. Ini buat teman-teman juga nih, Mas. Teman juga. Jadi di dalam trading saya sadari bahwa jalan cepat itu adalah jalan paling cepat hancur dalam trading. Kemudian jalan yang paling lambat itu justru adalah jalan yang paling cepat di dalam trading. Dalam trading ya, dalam trading forex. Trading. Mungkin kalau dunia lain kita pengen cepet nih. Betul. Hasilnya juga cepat juga gitu kan. Cuman itu kayaknya nggak berlaku di dalam trading forex ya Mas. Nggak berlaku gitu. Justru semakin kita ingin cepat, justru semakin kita menuju hancur tuh semakin dekat juga ya. Gitu. Oke, itu memang sering dialami oleh para trader pemula juga. Nah, mungkin Mas Ayub bisa sharing juga nih Mas nih, kayak Mas Ayub kan dalam bisnis ini kan juga sudah cukup lama ya, dari 2017 tadi sudah Mas Ayub singgung. Nah, kurang lebih dari 2017 tersebut sampai detik ini nih, manis pahitnya kan udah dilewati ya Mas ya. Pernahkah Mas Ayub berpikir kayak yang tadi lagi rugi banyak, terus kayaknya gue sudah ada di titik terendah gue ada. Pernah nggak sih Mas berpikiran kayak gue mau bunuh diri aja lah, dana gue udah nggak ada nih, gue bingung untuk trading lagi. Pernah nggak sih Mas sampai separah itu? Ya hampir kepikiran sih itu ada. Serius gitu, seperti itu. Ya sampai mungkin kita kayak konsul ke psikolog gitu ya gitu. Serius? Kan. sampai seperti itu. Seperti itu kayak mesti konsul ke psikolog gitu, ceritain semuanya itu kan. Terus psikolognya ya udah kalau kamu itu bisa ngelihat mimpi itu, justru dia suruh untuk lanjutkan lagi gitu. Karena Mas Ayub menceritakan semua yang Mas Ayub rasakan, terus psikolognya bilang kayaknya memang harus Mas Ayub tuju gitu, ibaratnya cita-citanya. Nah, kalau ngomong cita-cita dulu, Mas Ayub pernah nggak sih berpikiran jadi seorang trader forex seperti saat ini? Sama sekali belum. Sama sekali nggak. Nah, kenal itu dari mana Mas? Maksudnya kayak apakah dari teman juga, apakah dari yang kripto tadi? Ya sebenarnya kenalnya dari internet lah ya, dari YouTube, dari awal pertama kali mencoba ya dari YouTube, terus kemudian dikenalin temen juga gitu-gitu sih. Ada nggak sih mentor Mas Ayub nih? Kayak saya punya satu mentor yang dialah yang bikin saya kayaknya forex kembali lagi nih di pegangan saya nih, seperti itu Mas. Mungkin lebih kalau belajar ya, belajar mungkin saya sama seperti mungkin trader lain juga ya. Belajar sana sini gitu. Oh ada ini ikut juga, oh ini ikut juga, ini ikut juga gitu. Dan kemudian kalau mau mentor sekarang yang saya ikuti itu adalah dari ICT. Dari ICT, dari Inner Circle Trader. Gitu beliau kan tuh ngajarin apa sih Mas? Metodenya tuh apa? Apakah metode itu Mas Ayub jalani juga saat ini? Nah betul. Kalau itu yang saya jalani sekarang. Jadi yang saya pakai sekarang gitu kan. Dan saya juga belajar metode yang lain tentunya ya. Banyak juga yang metode apa aja memang yang dipelajarin Mas yang ICT itu? Yang ICT. Jadi ICT itu belajarnya adalah tentang IPDA ya. Jadi Interbank Price Delivery Algorithm. Itu apa tuh Mas? Kalau boleh disampaikan ke teman-teman. Nah, mungkin kalau ini jadi lebih teknis. Mungkin di lain waktu. Mungkin dalam lain kali ya. Gitu. Kalau misalnya kita balik lagi ke belakangnya Mas ya, kalau kita ngomongin tentang bisnis forex itu kan nggak jauh dari yang namanya keuntungan dan kerugian. Dari kejadian Mas Ayub yang tadi sampai ke psikolog, terus mengalami kerugian yang cukup banyak juga. Nah, pernah nggak kayak bener-bener pengen berhenti aja deh, nggak usah balik lagi deh? Pernah nggak Mas? Kayak orang-orang di luar sana tuh biasanya kayak hapus aja MetaTrader-nya, hapus aja aplikasinya. Pernah nggak berpikiran seperti itu Mas? Betul. Ya tadi saya bilang juga pernah banget, dan cuman yang membedakan itu adalah dulu saya tuh selalu menyalahkan apa yang ada, selalu menyalahkan apa yang di luar. Maksudnya saya nyalain market lah. Kayaknya nggak bisa nih marketnya, padahal kalau bisa evaluasi gitu ya, evaluasi itu ternyata salahnya itu di saya semua. Di saya semua. Bukan di marketnya. Bukan di marketnya gitu kan. Dan dari situ mungkin mindsetnya udah mulai berubah ya gitu ya. Jadi kayak market itu jadi kayak teman kita, ya dia bisa kasih kesempatan itu unlimited gitu ya. Kita bisa datang ke market itu kapanpun gitu kan, kapanpun, 24 jam. 24 jam gitu kan. Dan dari situ ya udah kayaknya saya harus
harus rubah mindsetnya nih untuk market ini jadi sebuah teman dan source dan ngasih opportunity itu nggak pernah habis. Sisanya adalah mempersiapkan diri gitu. Balik lagi karena kan dari kita punya sikap yang sebelumnya itu kayak kayaknya trading forex memang bukan jalanku deh. Dari kerugian yang cukup besar juga. Nah, lantas apa yang jadi motivasinya Mas Ayub nih sampai akhirnya memang saya harus bangkit dari keterpurukan ini? Apakah memang karena balik lagi keadaan kah atau karena seseorang kah? Itu bisa diceritakan lagi Mas? Ya mungkin dua-duanya ya. Dua-duanya keadaan kah yang mesti ngebalikin gitu kan. Karena ya uang segitu yang kita habiskan juga bukan didapat dengan cara yang mudah juga gitu kan, dan hilangnya dengan cara yang mudah gitu kan. Terus kemudian dari orang-orang juga, dari teman-teman sekitar gitu, untuk yang seperti adalah kita nggak bisa teman-teman juga yang support yang ini, sehingga kita kayaknya kita ya udah kita belajar lagi, kita memperbaiki diri lagi, dan kita kembali lagi ke market. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang trading forex memang nggak ada habis-habisnya Mas. Ya. Nah, mungkin ini kita juga pengen tahu nih Mas, sebetulnya Mas Ayub sendiri kan sebagai co-founder dari Dropstreet ya. Nah, Dropstreet ini apa sih sebetulnya Mas? Jadi teman-teman bisa tahu Dropstreet ini ada apanya sih di dalamnya nih? Oh ya, kalau Dropstreet itu adalah bisa dibilang adalah platform edukasi ya, untuk kita bisa belajar di dunia trading tentunya. Dan Dropstreet ini sebagai wadah untuk kita sesama, mungkin ada orang-orang yang ngalamin juga seperti yang saya tadi gitu kan. Karena kasus bunuh diri itu dari forex kayak udah sering kayaknya, udah muncul sekali, banyak sekali di TV, banyak sekali di berita gitu kan. Mungkin hampir saya itu jangan sampai dong. Jangan sampai dan akhirnya enggak gitu. Kalau Mas Ayub seperti itu enggak ada sekarang. Enggak ada di sini ya gitu kan. Enggak ada Dropstreet kayaknya. Kalau Dropstreet tadi salah satu wadah ya, wadah untuk para trader-trader yang ingin, ibaratnya bukan ingin mengembalikan uangnya, tapi ingin lebih paham apa itu sebetulnya trading forex. Nah, metode apa yang disampaikan di dalam Dropstreet ini Mas? Kalau tadi kan sudah disinggung, metode IPDA, apakah hanya satu metode aja atau banyak metode yang disampaikan? Karena kalau saya lihat juga di sosial medianya Dropstreet itu bukan Mas Ayub sendiri. Iya, betul. Itu juga ada Mas Ardo ya. Iya, betul. Dan ada yang lainnya juga di Dropstreet. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas. Jadi yang kita ajarkan di dalam Dropstreet itu adalah kita mungkin punya tagline ya, yaitu create your own game. Gitu. Jadi kita diajarkan untuk bisa, tentunya tujuan dari Dropstreet itu adalah menciptakan trader supaya kita bisa trading secara mandiri gitu kan, dan juga independen gitu kan. Dan kembali lagi ke tagline tadi bahwa trader itu harus punya rules atau permainan mereka sendiri. Karena saya selalu beranggapan bahwa market itu punya aturan mereka sendiri. Maksudnya aturannya adalah sesuatu yang di luar kontrol kita, gitu, entah itu geraknya kapan, mau entah itu turunnya kapan atau naiknya kapan, atau masih sideways atau dan lain sebagainya. Itu market punya aturan mereka sendiri, dan di dalam Dropstreet kita ajarkan untuk menciptakan permainan kita sendiri dan memenangkannya. Gitu. Jadi kita ajarkan itu di kelas gitu. Nah, kelasnya ini berapa lama sampai saya nih, misalkan saya ini orang awam, Mas, saya pengen ikut Dropstreet. Seberapa lama saya bisa ikut Dropstreet ini dan bisa langsung melakukan transaksi? Kalau kita ngomong durasi kelas. Durasi kelas. Kalau durasi kelas itu 3 bulan. 3 bulan, cuman kita menggunakan lifetime. Jadi 3 bulan itu kita belajar, ada silabusnya. Silabusnya kita ajarkan semuanya di sana. Sekitarnya ada total 24 silabus. 24 silabus, terus kemudian ada video yang kita bisa tonton ulang lagi kalau kita mungkin agak lupa gitu, atau ingin mengulang dari materinya gitu. Itu 24 silabus tadi ya? Iya, betul. Nah, itu selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tersebut itu pasti selesai. Pasti selesai. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang Dropstreet juga lagi nih Mas Nina, metodenya kan bukan cuma satu, itu kan banyak ya. Nah, kelasnya ini saya pribadi seorang awam, saya bisa pilih kelas nggak, atau kelasnya ditentukan sama Dropstreet community ini? Kalau waktunya kita tentukan. Jadi biasanya
dalam 1 minggu itu 2 kali. Jadi dalam 1 minggu itu 2 kali, biasanya itu di setiap Selasa dan Rabu. Gitu. Jamnya? Jamnya jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Nah, kalau kita ngomongin lagi Dope Street yang ini kan banyak sebetulnya yang harus kita bedah juga, Mas. Betul. Untuk teman-teman juga tahu Dope Street ini apa, biar nanti nggak salah pengertian juga. Nah, Dope Street ini dibangun nih kapan, Mas? Inspirasinya dari mana? Sampai kayaknya Dope Street harus ada untuk teman-teman semua yang pengen join kayak yang punya masalah sama kayak Mas Ayub sebelumnya itu gimana, Mas? Ya, kalau dibangunnya itu bisa dibilang masih seumur jagung ya. Masih kita dari tahun 2020 pokoknya itu berjalan 2 tahun ya, berjalan 2 tahun ini. Dan terus apa lagi tadi, Mas? Sorry. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya mungkin dari kita sendiri pengalaman ya. Jadi pengalaman mungkin teman-teman di luar sana pasti ada ya, karena ada beberapa teman-teman juga yang cerita itu ya. Mas Ayub, tadi kan kita sempat singgung yang Create Your Game. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi, Mas, Create Your Game itu apa? Karena teman-teman semua kan, apakah ini permainan trading forex? Padahal kan sebetulnya bukan. Itu hanya sebagai analogi saja. Mungkin Mas Ayub bisa jelaskan ke teman-teman semua. Iya, saya juga tadi pakai tagline Create Your Own Game. Sama mungkin saya mention dulu yang visi dari Dope Street yang menciptakan trader secara mandiri gitu kan, dan bisa bertanggung jawab di market atas keputusan tradingnya gitu kan. Dan Create Your Own Game ini adalah kita dibentuk untuk menciptakan sebuah permainan kita sendiri dan memenangkannya. Gitu ya. Karena saya pun juga beranggapan bahwa market itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Betul sekali. Dan trading itu adalah sesuatu permainan yang paling susah di dunia ya menurut saya. Karena kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih pinter, jauh lebih besar, jauh lebih berpengalaman, duitnya lebih banyak. Itu semuanya itu kita hadapi gitu kan. Dan makanya kita perlu menciptakan sebuah permainan kita sendiri dan menikmati permainan sehingga kita juga memenangkan tentunya gitu karena kan. Bisa lebih nyaman. Nyaman. Nah, Create Your Game itu artinya kayak metode apa yang kita gunakan. Terus kemudian kita latih diri kita kuasai benar-benar metodenya. Terus kemudian gimana probabilitasnya. Terus resiko manajemen apa yang kita gunakan. Seperti apa, entah itu risk per trade fix, risk per trade-nya berapa, terus kemudian disiplinnya seperti apa. Nah, itu kita harus ramu. Jadi di Dope kita juga ajarkan untuk kita harus ramu itu semua permainan kita sendiri sehingga kita udah bisa ngelepas di market. Tinggal mereka sendiri yang menghadapi market dengan strict rules mereka yang ciptakan sendiri. Sehingga kita bisa intinya kita bisa menikmati permainan yang kita ciptakan sendiri gitu. Karena memang kalau kita tidak nyaman di satu permainan itu akan menyebabkan resiko juga. Nah, kalau nyinggung resiko nih Mas, tadi kan Mas Ayub sempat nyinggung resiko manajemen. Resiko manajemen yang diajarkan Mas Ayub kepada teman-teman di Dope itu seperti apa? Ini juga bisa jadi panduan juga untuk teman-teman yang di luar Dope ya. Karena memang ini sangat penting kalau ngomongin trading forex itu yang pertama dipikirin tuh resikonya. Resikonya kita nih berapa? Siapapun itu menanyakan itu, Mas. Betul. Iya, banyak sekali ketika orang-orang di luar sana memulai bisnis pasti mikirnya tuh kalau nggak profit ruginya saya gimana? Dan rugi nggak mau malahan, Mas. Pengen untung terus di pikirannya. Nah, mungkin resiko manajemen yang diajarkan itu seperti apa sih, Mas? Nah, karena kita kayak seperti game gitu ya. Kalau kita main game kan selalu ada nyawa ya. Betul. Selalu nyawa. Jadi kita coba untuk se-enjoy mungkin untuk kita trading itu seperti main game. Jadi misalnya kalau tadi di-mention adalah resiko manajemen. Jadi kalau misalnya kita modal awalnya misalnya 1.000 atau 2.000 atau 3.000, gimana caranya di modal ini kita punya nyawa kita segitu. Nyawa kita. Jadi misalnya kalau kita risk per trade-nya adalah 1%, berarti kalau kita modal 1.000 contoh aja gitu ya, kita punya nyawa 100 kali gitu kan. Kemudian kalau kita gunakin risk per trade-nya misalnya 2%, berarti 50 kali. 50 kali. Gitu. Nah, kalau kita main game, kita kan nggak mungkin untuk kita mati 150 kali berturut-turut gitu kan. Sama kita trading gitu kan, kemudian kita nemukan setup gitu kan, nggak mungkin
50-50-nya atau 100-100-nya itu kena SL semua. Pasti gitu. tidak, pasti ada pasti ada 1-2 itu yang profit gitu kan. Itu udah malang banget sih kayaknya. Itu udah nggak hoki banget. Kalau misalnya 50-nya itu bener-bener kena SL semua ya Mas. Iya betul, beruntun 50 gitu. Rugi terus gitu. pada untungnya. Nah, kalau ngomong itu berarti kan probability ya Mas ya. Kalau ngomongin risk management nyambungnya ke probability. Nah, probability di trading forex ini kan ada 2 ya, memang bisa buy, bisa memang sell. Nah, artinya memang ketika kita menentukan probabilitas kita itu seperti apa di dalam Dodd-Street mengajarkan Mas, kayak misalkan ketika harganya seperti ini, probabilitasnya seperti ini, harga sedang bullish, apakah kita bisa ambil posisi sell? Itu kapan ngambilnya? Itu bisa nggak disampaikan nggak ke teman-teman Mas? Iya, kalau mungkin hampir semua metode punya probabilitasnya masing-masing ya. Terus kemudian makanya tadi kita mesti benar-benar kuasai metode apa yang kita gunakan sehingga kita juga bisa memaksimalkan dari si kesalahan metode itu dan kita bisa memanfaatkan juga si probabilitasnya gitu sih. Kemudian yang safety belt-nya adalah resiko manajemen tadi gitu kan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang kita sudah tahu resiko manajemen kita, terus probabilitasnya berapa, itu kan jadi satu satu keutuhan yang memang harus kita gunakan. Nah, kita ngomongin resiko lagi Mas. Ketika kita sudah sudah bisa menentukan resiko kita, keuntungan kita ngomonginnya konsisten. Nah, betul. Konsisten ini sebetulnya konsisten untuk hal apa sih Mas yang bisa teman-teman gunakan? Bukan hanya konsisten rugi atau konsisten untung. Ada aspek lain. Nah, mungkin Mas Ayub punya pandangan lain, Mas? Oke, ya. Probabilitas itu sama dengan kayak konsisten ya. Kita nggak mungkin konsisten tanpa kita punya probabilitas gitu kan. Dan kayak itu kayak dua hal yang nggak bisa kepisahkan. Iya, gitu betul kan. sekali. Dan, kalau konsisten, kita amat sangat perlu konsisten karena ya tadi saya sempat bilang bahwa jalan yang paling lambat itu adalah justru jalan paling cepat gitu kan. Justru jalan konsisten ini adalah jalan yang cepat gitu kan. Jalan yang harus kita lalui walaupun lama gitu kan. Walaupun lama gitu. Jadi mungkin teman-teman kita perlu amat sangat disiplin sih tentunya ya. Amat sangat disiplin untuk menjalani si probabilitas ini sehingga kita bisa konsisten. Nah, kalau misalkan nih di luar sana ada orang awam nanya, Dodd-Street sudah mengajarkan kayak gini, forex ini bagus nggak sih untuk bisnis masa depan kita? Misalnya gitu Mas, ada pertanyaan. Mas Ayub sudah ngoceh sana sini tentang resiko, tentang probabilitas, tentang apapun itu. Terus ada yang bertanya, forex ini ke depannya kayak gimana sih? Apakah tetap menguntungkan atau tidak? Apalagi kalau kita bisa lihat sekarang harga mata uang bener-bener kalau kita bisa lihat euro sedang berada di titik terendahnya Mas. Ya kan? Malah dolar sekarang menguasai pasar kan seperti itu. Mungkin ada yang singgung seperti itu, Mas Ayub menyampaikannya seperti apa untuk meyakinkan? Kalau bisnis forex ini saya pikir akan sangat lama ya. Dan sangat amat menguntungkan tapi dengan jalan yang benar. Dengan jalan yang benar gitu. Jadi kita mesti benar-benar juga kita memperlakukan trading forex ini seperti bisnis biasa gitu. Jadi kita perlu hati-hati, pikirin betul-betul resikonya dan kita menjalannya juga kalau bisa ya saya enjoy seperti kita main game tadi gitu. Gitu sih. Paling kayak teman-teman semua yang namanya bisnis forex ini memang kita bisa jalankan dimanapun. Betul. Tidak seperti bisnis yang ada di luar sana. Kita butuh tempat. Butuh sewa ruko. Nah, kita di sini hanya butuh deposit dana dan malah dibantu sama platform seperti leverage-nya. Karena kan memang kalau kita beli kontrak aslinya kan cukup besar juga ya Mas ya. Tidak seperti kayak kita punya modal $10 atau $100 bisa masuk ke dalam pasar. Itu kan kita dibantu juga sama platform. Nah, kalau misalkan ngomongin trading forex lagi nih masih ke belakang lagi ya. Mundur lagi ke belakang. Transaksi apa yang pertama kali bisa bikin cuan Mas Ayub? Bikin cuan ya. Karena dari tadi kita ngomonginnya rugi. Mas Ayub pengen bunuh diri. Mas Ayub nggak bisa lagi trading dengan modal yang banyak tadi. Itu pertama kali trading yang bisa bikin cuan di pair apa Mas? Saya coba inget-inget dulu ya. Waktu itu mungkin di Euro USD, GBP USD sih. Itu udah kenal metode IBDA ini? Iya, udah kenal metode itu. Nah, kalau mundur lagi ke belakang, kita mundur lagi ke belakang jauh sekali. Awal pertama kali transaksi yang rugi $100 itu apa, Mas? Gold.
Gold. Wah, gold lagi. Gold lagi karena kan cepet gitu kan. Kalau Euro USD kan lama itu kan. Kayak kura-kura jalan. Kayak kura-kura gitu kan. Kalau emas kan ini memang jalannya lama. Lama ya. Kalau untuk Euro sendiri kan untuk yang benar-benar pemula tuh sangat bagus sebetulnya Mas ya. Karena kita bisa risk manajemennya jadi kita bisa tentukan nantinya. Nah, kalau emas sebetulnya memang ini yang udah kawakan nih biasanya trading emas. Saya pengen untung cepet, pengen rugi cepet, emas aja kita ambil. Gitu. Nah, kalau ngomongin rugi pertama itu $100, berapa lot yang Mas ambil? Oh, oke. Dengan modal $100 itu. Dulu 500 ya. 500 ya. Lotnya itu macam-macam. Oh, macam-macam. Jadi kadang-kadang tangannya gatel ya. Kayaknya bagus nih gitu kan. Kayaknya 0,5 deh gitu kan. Kayaknya ini 0,2 deh. Kayaknya kurang deh gitu kan. 0,2. Jadi macam-macam enggak tentu gitu kan. Itu posisinya satu arah kah atau saya ambil buy, saya ambil sell, bodo amat bisa gitu Mas. Pokoknya bodo amat. Pokoknya kayaknya mau naik nih gitu kan. Ambil buy. Kayaknya mau turun nih langsung sell gitu kan. Dan lotnya juga enggak tentu gitu kan. Tanpa menutup posisi sebelumnya. Tanpa menutup sebelumnya udah gitu kan. Itu biasanya yang terjadi di trader pemula. Iya, betul. Mereka berpikiran kayak saya bisa ambil bawah, saya bisa ambil atas. Padahal itu transaksi yang tidak bagus sebetulnya Mas. Nah, di dalam metode IBDA ini apakah pengajaran seperti itu disampaikan Mas? Kayak trading tuh jangan locking. Trading tuh jangan ambil bawah, jangan ambil atas. Trading tuh satu posisi aja, tapi kita bisa cuan. Apakah diajarkan, Mas? Ya. IBDA yang tadi dari ICT ya, bukan dari saya. Bukan dari saya. Jadi, ya di dalam itu ajarkan sih. Mungkin kita ambil satu posisi, walaupun kita ambil dua posisi, kita akan tahu kita harus close di mana gitu kan. Atau yang penting adalah kita tahu resiko manajemen yang tadi ya. Betul. Yang seperti kita main game soal nyawa gitu kan. Dan mungkin kalau locking nggak disarankan sih, apalagi untuk pemula gitu kan. Mungkin satu posisi aja, terus mungkin tipsnya adalah kayak mungkin ikhlaskan. Kalau memang kan dengan stop loss. Kalau resiko manajemennya udah kepake ya gitu. Betul. Ikhlaskan saja gitu kan. Nah, kadang memang orang di luar sana banyak sekali ya Mas trader-trader tuh yang tidak terima akan kerugian. Nah, untuk menghindarkan hal tersebut tuh Mas Ayub punya nggak sih saran ke teman-teman semua tuh kayak ya resiko memang harus kita terima, jangan kita memikirkan keuntungannya saja. Mungkin bisa sedikit sharing Mas untuk mengenai kalau kena stop loss ya udah terima aja, mungkin bisa. Kalau kerugian tuh sesuatu yang nggak bisa dihindarkan ya sebenarnya dalam trading. Tapi kan kita pasti ketemu di dalam trading itu ada yang namanya risk to reward gitu kan, dan selalu berdatangan resiko dan juga ada rewardnya gitu kan. Dan kalau kita gabungkan dengan soal main game dan nyawa tadi, itu pasti nggak mungkin kita kena stop loss 5 kali, starter beruntun, maksudnya kena resiko tadi ya, stop loss 5 kali dan kemudian kita profit 1 kali setup dan dapat 1/5 gitu ya, risk to reward-nya. Itu kan sebenarnya udah ketutup dengan satu setup saja. Betul. Gitu kan. Sedangkan kita punya 50 kali kesempatan untuk salah tadi kan. Betul. Nah itu sih bisa ngebantu sih. Di dalam situ? Di dalam trading. Trading gitu. Oke. Nah kalau misalkan kita ngomongin lagi nih Mas tentang metode yang diajarkan dropset itu kan banyak metode dari tadi udah disampaikan 24 silabus tadi kan udah dibagi-bagi. Nah 24 itu dijadikan dalam 3 bulan tersebut, disampaikan dalam 3 bulan tersebut. Nah di pertemuan selanjutnya misalkan kelas tersebut sudah selesai. Nah, pertemuan selanjutnya kalau saya mau ikut lagi nih, kelas lagi Mas ya. Apakah hal yang sama yang saya dapatkan? Mayoritas sama sih. Mayoritas sama. Berarti memang selama 3 bulan itu sudah satu paket ya? Ya, satu paket lengkap untuk nanti kita bisa masuk dalam trading forex. Oke, seperti itu ya. Nah, di dalam anggotanya Mas Ayub saat sekarang yang sudah diajarin ini, tadi kan sempat disinggung juga visinya itu supaya orang mandiri. Betul. Nah, ada nggak sih Mas kayak anggotanya Mas Ayub sekarang nih kayak malah jadi teman sharing? Itu ada nggak sih Mas? Justru ya, kalau kita malah menjadi partner. Kadang-kadang kita bagi sinyal gitu ya. Jadi partner malah bagi dong ada setup apa kita kalau nggak lagi depan laptop gitu kan. Mungkin kalau kita lagi di luar gitu kan. Ada ini gitu kan. Kita bisa pakai itu gitu kan, bisa. Jadi saya biasa pakai istilah pinjem mata gitu. Pinjem mata. Ada setup apa gitu kan? Ini Pak gitu. Dari anggota ya. Jadi kita gitu kan, tinggal kita ikutin saja. Asalkan kita udah ajarkan juga ke mereka bahwa
resiko manajemennya seperti apa, dan mereka udah lakukan juga gitu. Nah, ada nggak sih dari membernya Mas Ayub sendiri yang sampai detik ini nih kayak ngomongin kerugian mulu atau ngomongin keuntungan mulu tuh ada nggak sih Mas? Masih ada nggak sih di dalam ruang lingkupnya Dope Street ini? Oke. Awalnya justru kebanyakan yang datang dari kita bermula dari kerugian. Sih. Kerugian sih. Mereka datang dengan kebanyakan ya ceritanya adalah kerugian seperti itu sih. Nah, cerita-cerita itu berapa banyak sih Mas yang Mas tampung dan kayak rugi saya segini nih Pak, itu paling besar berapa Mas dari anggota-anggota? Ada nggak sih cerita itu? Oke. Ada yang mungkin puluhan, hampir ratusan juga. Itu di Forex atau di tempat lain? Campur-campur. Oh, campur-campur. Di Forex juga ada, di saham juga gitu. Nah, oke. Ini Mas Ayub saham juga nih, trading? Nggak banyak? Cuman aktivitasnya nggak sebanyak di Forex sih. Oh, tapi lebih banyak di Forex. Nah, kalau ngomongin saham sedikit deh Mas. Oke. Trading saham sama trading Forex itu Mas hampir sama atau ada perbedaan Mas? Beda ya, kalau trading saham kan kita cuma bisa satu arah ya. Yeah. Dan perbedaannya pasti kita memiliki perusahaannya tersebut gitu. Kalau Forex tadi juga di awal kita sudah singgung bahwa kita nggak memiliki mata uang tersebut, kita hanya memperdagangkan kontraknya gitu sih. Oke, kalau misalkan kita mau trading saham, kita beralih deh ke saham sebentar aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau kita mau trading saham, apa yang harus kita miliki di awal, Mas? Di luar dari modal ya? Saham ya? Iya, di luar dari modal. Kalau modal kan tentu perlu. Itu kan. Itu apa, Mas? Di awal ya, mungkin di awal apa yang perlu kita pelajari gitu? Mungkin sama dengan trading Forex. Dengan trading Forex tadi yang create your own game. Jadi kita benar-benar atur juga metode apa yang mau kita pakai di saham tadi, terus kemudian resiko manajemennya seperti apa juga kita harus ditentukan di awal sebelum kita melakukan transaksi ya gitu di saham gitu sih. Nah, kalau misalkan ngomongin saham, forex, kripto itu kan bener-bener yang ngomonginnya resiko terus-menerus ya Mas ya. Nah, lalu seperti apa Dope Street ini meyakinkan semua anggotanya bahwa ini adalah peluang yang bagus dan bisa making money. Itu dari Dope Street seperti apa Mas? Kalau meyakinkan teman-teman, saya nggak bisa mungkin meyakinkan yang seperti apa ya. Cuman ini sangat amat bisa gitu ya untuk men-leverage uang kita untuk compounding uang kita gitu kan, dengan tentunya dengan jalan yang benar, kemudian dengan cara juga yang benar. Saya pikir ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus ya untuk kita teman-teman belajar tentang trading gitu ya. Nah, kalau ngomongin create on game tadi kan udah dibahas ya Mas Yana. Ada nggak sih kekurangannya atau kelebihannya itu atau apapun itu Mas? Kadang kan memang semua metode itu pasti ada celahnya yang bisa kita. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Mas sedikit. Kalau kelemahannya, paling kelemahannya itu adalah mungkin kena SL beruntun gitu ya. Kalau SL beruntun terus kemudian 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Bahkan saya pernah SL itu sampai 7 kali gitu kan. Secara bersamaan waktunya? Bukan bersamaan. 7 kali setup, 7 kalinya gagal semuanya. Gitu. Dan kadang miss gitu kan. Dan mungkin kelemahan-kelemahan itu pasti ada ya gitu. Dan balik lagi, secara kalau kita mau menjalani metode itu dan secara probabilitasnya tahu, maka 7 SL itu akan terganti sih. Akan terganti dengan apa yang kita setup baru lagi nantinya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi Mas Ayub sempat singgung kalau setiap transaksi atau setiap pair itu berbeda-beda kebiasaannya. Nah, di Dope Street itu diajarin nggak sih Mas kayak kebiasaan pound sterling tuh kayak gini. Nanti kalau polanya udah kayak gini itu ada nggak sih Mas? Kalau kebiasaan mungkin sama aja ya kita sama. Jadi metode yang kita pakai ya bisa diterapkan di semua pair. Oke. Berarti tidak hanya di satu pair aja bisa kita gunakan, berarti bisa di semuanya ya. Nah, kalau ngomongin tentang Dope Street itu kan mengajarkan teman-teman tentang technical tadi. Nah, di Dope Street ini ngajarin fundamental nggak sih Mas atau full analisis technical aja?
Kita mengajarkan fundamental, cuman nggak sebanyak kita mengajarkan technicalnya. Gitu. Oke, karena memang dropstreet ini lebih fokus untuk ke technicalnya. Yes. Nah, kalau bisa kita singgung technical apa sih Mas di dalam dropstreet ini yang yang sering diajarkan? Maksudnya kayak technical dasar kah atau memang langsung ke metode yang Mas Ayub buat? Oke. Kalau di kita mungkin ya tadi ya kita pakainya adalah dari Michael Hurlston, yaitu yang tentang ICT gitu ya, bukan dari metode di saya gitu. Jadi paling kita explore-nya dari sana sih. Dari sana gitu. baru bisa dikembangin. Betul. Ya. Oke, nah mungkin kalau kita ngomongin trading forex lagi nih Mas, trading forex ini kan banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa diperdagangkan. Nah, di dropstreet sendiri instrumen yang sering diperdagangkan itu apa? Ataukah bebas aja teman-teman bebas mau setup dimanapun atau Mas Ayub mengajarkan kayak kita trading di gold aja, trading di currency aja, itu gimana Mas? Kita bebas untuk marketnya, bisa indeks gitu kan, bisa komoditi juga bisa forex gitu. Jadi sangat amat bebas untuk pilihan pairnya ya gitu. Nah, terakhir nih Mas karena kita udah ngobrol banyak banget dari Mas Ayub tadi ngobrol tentang awal mula trading forex, terus trading gagal terus dalam crypto forex, terus mungkin saham juga sedikit gagal ya, dan Mas Ayub juga sudah sharing ke kita banyak hal yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana kalau memang trading forex ini butuh pembelajaran. Betul. Dan dropstreet menyediakan hal tersebut. Nah, untuk teman-teman yang pengen join pembelajaran, dropstreet buka ruang Mas untuk saat ini? Sangat buka ruang. Kalau untuk joinnya gimana nih? Kalau untuk join ke dropstreet? Kalau join bisa cek di Instagram kita ya, di situ ada linknya di bio sih gitu. Jadi nanti teman-teman yang atau pengen DM Instagramnya juga bisa. Ya, yang pengen join sama dropstreet ya, bisa langsung kunjungi aja IG-nya dropstreet ataupun DM tadi udah di-mention juga sama Mas Ayub. Ada ini nggak sih Mas kayak kuotanya? Kalau kuotanya biasanya kita per 20 orang sih batch-nya. Nah, jadi teman-teman semua hanya 20 seat aja untuk bisa gabung sama dropstreet selama 3 bulan. 3 bulan. Nanti tunggu lagi nih kalau seatnya udah penuh, tunggu 3 bulan ke depan teman-teman semua ya. Jangan sampai teman-teman ini nggak belajar trading forex. Nah, tadi kita juga bahas tentang kerugian Mas Ayub. Berapa sampai akhirnya Mas Ayub juga berpikiran kayaknya saya bunuh diri aja, dan itu jangan diikutin. Ya Mas ya, jangan diikutin. Itu bisa ketemu ngobrol kalau mau. Itu bisa gabung ke dropstreet mungkin ya Mas ya. Nah, mungkin terakhir nih Mas, seperti apa sih tips bagi para trader agar bisa seperti Mas Ayub sekarang? Dari yang Mas Ayub berdarah-darah, akhirnya Mas Ayub menemukan satu metode. Itu tipsnya bagaimana Mas? Oke, mungkin tipsnya kalau dari saya, teman-teman kita bisa pilih metode yang kita gunakan, terus kemudian kita bisa benar-benar kuasai metode yang kita gunakan dari probabilitasnya, terus kemudian kita bisa backtest ulang, terus kemudian kita bisa bonding sama chart, betul. Kemudian kita benar-benar pakai strict rules resiko manajemen yang tadi udah disinggung. Terus kemudian kita terakhir adalah disiplin. Nah, disiplin paling penting teman-teman semua. Kalau semua metode teman-teman sudah gunakan tapi tidak ada kedisiplinan di sana, itu tidak akan berjalan nih Mas. Betul banget. Oke, thank you Mas Ayub udah join bareng kita di GIC Podcast, udah sharing pengalamannya Mas Ayub sampai teman-teman semua ini bisa yakin kalau trading forex ini bisa kita jalankan. Thank you banget sekali lagi Mas. Dan untuk teman-teman semua bisa tonton terus GIC Podcast ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And then see you in the next video GIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding.